Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wi Alwi Nugroho, solusi untuk kalian yang mau mengupgrade skill. Di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait rumus if. Tanpa basa-basi, langsung saja kita menuju Excel-nya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana kita menentukan rumus if atau fungsi if. Kita bisa menyebut di sini rumus atau fungsi ya. Yang penting kalian tahu yang dimaksud rumus itu apa, yang dimaksud fungsi itu apa. Sebenarnya sama saja, cuman terkadang cara penyebutannya saja yang berbeda. Nah, kemarin kita bahas rumus if serta fungsi dari rumus dan. Di sini kemarin kan kita sudah menentukan kriteria nilai rata-rata di atas 75 dan nilai ujian di atas 75. Sedangkan kemarin kita ternyata terdapat muncul rumus false. Kenapa? Karena di kriteria ini kita itu tidak menyandingkan apabila nilai rata-rata di atas 75 sedangkan nilai ujian akhir di bawah 75. Jadi muncullah keterangan false. Nah, untuk lebih lanjutnya kita harus menentukan kriteria terlebih dahulu. Kriterianya seperti apa? Jadi kita harus menambahkan kriteria ketiga. Jika nilai rata-rata berarti di atas 80 dan nilai ujian akhir di bawah 75. Kita ngasih keterangan apa di sini? Kalau saya itu maunya itu apabila nilai di atas 80 itu saya kasih keterangan lulus. Kenapa? Karena menurut saya kalau nilai di atas rata-ratanya itu 80, waktu ujian kenapa di bawah 75? Mungkin dia itu ada ngeblank atau ragu di pas ujian, jadi kita kasih keterangan lulus. Saya maunya seperti itu. Nanti sesuaikan aja dengan kondisi kalian maunya itu seperti apa. Kalau saya pribadi, kalau rata-ratanya di atas 80 sedangkan ujian akhir 75, mungkin pas lagi ujian dia lagi sakit atau terlambat atau kenapa, jadi kita ambil rata-rata di atas 80 dengan nilai ujian akhir di bawah 75, saya kasih keterangan lulus. Jangan lupa di bawahnya lagi kita tambahi jika ini huruf besar. Jika nilai rata-rata, kalau ini tadi kan di atas, kalau ada di atas berarti di bawah 80 dan nilai ujian sama di bawah 80, di bawah 75, apabila nilai rata-rata di bawah 80 dan nilai ujian di bawah 75, kita kasih keterangan remedi. Kenapa? Kan sudah pasti di bawah 80. Kalau ada keterangan nomor 3 terus kita nggak kasih keterangan yang seperti ini, nanti akan muncul rumus false selanjutnya. Jadi kalau sudah ada di atas, kita kasih di bawahnya lagi dengan keterangan remedi. Remedi kan di bawah 80. Kalau mau nggak remedi di atas 80, seperti itu. Nah, kita kasih satu lagi dengan nilai rata-rata di bawah 80, sedangkan nilai ujian akhir di atas 75. Sehingga 5 jika nilai rata-rata di bawah 80
di bawah 80 dan nilai ujian akhir di atas 75. Keterangannya sama dengan lulus karena dia di bawah 80 namun di atas 75. Kenapa kita kasih kriteria ini? Agar nanti ke depannya apabila nilai rata-ratanya di bawah 80 seperti 76, 75, 74, mungkin kemungkinan 74, nilai ujian akhirnya di atas 75 kita kasih lulus. Karena kita berpatokan nilai 75 akhir ke atas itu lulus. Nah, langsung saja kita aplikasikan ya. Untuk kriteria kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kenapa? Karena nanti jika nanti terdapat rumus, sepertinya kalau saya meneliti kembali, harusnya sih nanti untuk pengaplikasian ke sini apabila ada pergantian nilai lagi, harusnya itu sudah nggak keluar fungsi false ya. Ini harus sudah terinclude semua. Cuma nanti apabila ternyata masih keluar rumus false, nanti kita lihat apa yang belum masuk, kriteria apa yang belum masuk ke dalam fungsi rumus if kita. Langsung saja kita aplikasikan. Kemarin kan kita sudah menulis if and nilai double klik untuk mengetahui fungsinya kemana saja ya, biar lebih jelas. Nah, if dan logika tes D4 itu nilai rata-rata di atas sama dengan 75. Nah, jika dan nilai ujian akhir lebih dari sama dengan 75 keterangannya lulus. If jika dan nilai rata-rata kurang dari 75 dan nilai ujian akhir kurang dari 75, maka remedi. Berarti kita mengambil di sini. Kalau kita mau menambahkan sebelum rumus false, kita mau hapus dulu nggak apa-apa, kita mau lanjut dulu nggak apa-apa. Biar nggak bingung, kalau saya biasanya itu saya hapus terlebih dahulu, biar tidak membingungkan. Kalau melanjutkan seperti ini, kemarin kan kita baru memasukkan rumus if yang 2 ini ya. Yang 2, sehingga kita tinggal melanjutkan 3, 4, sama 5. Titik koma, rumus if dulu. Seperti sebelumnya, kita tambahkan n. Kenapa? Karena kita di sini mengacu terhadap 2 nilai rata-rata dan nilai akhir. Kita seperti klik nilai rata-rata di atas lebih dari, jangan lupa sama dengan 80, titik koma, nilai ujian akhir di bawah 75. Di bawah 75, tutup kurung, titik koma, hasilnya lulus. Tanda petik, lulus, tanda petik, titik 2 lagi, if, and, logika 1, kita di sini beralih ke yang ketiga, kriteria ketiga, nilai rata-rata di bawah 80, titik koma, nilai ujian akhir di bawah 75. Ya kan? Jadi kita mau pas ya? Lupa. Kita karena mau pas sama dengan, karena biar pas sama dengan pas 80, nanti kita biar nanti pas 80-nya itu kenapa? Biar mengikuti pas 80 dia lulus. Sedangkan kita lanjut ke rumus dan, tutup kurung, titik koma, keterangannya apa?
tanda kutip, remedi, tanda kutip, titik koma, if lagi, rumus N, logika 1, nilai rata-rata di bawah sama dengan 80. Oh, tidak. 80 di bawah 80 titik koma, nilai ujian akhir di atas sama dengan 75, di atas nilai 75 tutup kurung titik koma, tanda kutip, keterangannya lulus, tanda kutip, titik koma, tanda kutip, false, tak usah tanda kutip, langsung false, double klik, kita hitung tutup kurungnya yang terbuka itu yang belum ditutup berapa, biar nanti enak. Tuh 2, 3, 4, 5 tuh 2, 3, 4, 5. Sebenarnya nggak perlu menghitung ya teman-teman. Kita itu kalau di sini tuh sebenarnya udah kelihatan. Kalau kita kasih, ini kan hitam ya. Kalau ini kita kasih masih warna merah lagi, berwarna lagi, itu berarti kelebihan. Patokannya itu seperti itu. Kalau kita lihat ini satu ini, yang ini sudah berwarna hitam, berarti itu sudah cukup, tak usah ditambahin kembali. Ini tuh lebih, jadi kita hapus kembali. Kalau sudah seperti ini kan yang terakhir hitam, itu tinggal enter aja. Enter, terus. Nah, kalian sudah lihat, kita coba. Ini kan ada yang false ya. Kita double klik, akan jadi. Nah, sudah berubah. Kenapa? Karena kita sudah menemukan kriteria baru. Kita sudah menambahkan kriteria baru, sehingga untuk yang di sini keterangannya akan berubah. Kita coba diganti 80, kita ganti 75. Remedi. Kenapa? Karena nilai rata-rata di bawah 80, nilai ujian akhir di bawah 75. Kalau ini kita ganti 75, keterangannya lulus. Karena pas 75. Ini 74, keterangannya lulus. Kenapa? Karena masih 75. Kalau ini kita ganti juga, ini tuh lulus. Kenapa? Karena nilai ujian akhir tetap 75, walaupun nilai rata-ratanya itu 35. Kita berpatokan di nilai ujian akhir 75 itu lulus. Namun untuk nilai ujian rata-ratanya misal ada yang 80, kita kasih 80 seperti ini, itu ganti lulus. Walaupun nilai ujian akhir 75, karena untuk membantu nilai ujian akhir para siswa. Mungkin seperti itu penjelasannya dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Untuk kalian apabila terbantu dengan video ini, silakan klik subscribe untuk bisa mengikuti video-video selanjutnya. Apabila berguna, monggo silakan dibantu untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang dan membantu yang memang membutuhkan. Sekali lagi saya ingatkan, apabila channel ini telah sampai di subscriber 1200, kita akan membuka skill baru. Skillnya apa? Nanti kita akan ambil secara voting. Jadi yang mau skill-skill lainnya silahkan klik subscribe satu persatu. Nah, nanti satu persatu sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Makin cepat, makin banyak skill yang bisa di-upgrade, dikembangkan kembali. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa di bawah ada link untuk kalian yang mau latihan Excel serta ada ebook yang gratis. Di bawah sudah saya kasih link, silakan bisa diunduh. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di video selanjutnya.